Ya, selamat datang kembali di channel gua dan sekarang gua mau ngebahas seputar preview lagi. Kali ini preview untuk final CONCACAF Gold Cup 2021 yang akan kembali mempertemukan Amerika Serikat melawan Meksiko. Nah, ini buat teman-teman yang nonton bisa subscribe channel gua dan juga bisa like serta share video ini ke teman kalian. Kita ramaikan lah, kita ramaikan pembahasan ini karena ini menarik banget ya. Jadi ya seperti sudah diprediksi sebelumnya bahwa dua tim terkuat di Region Cup saat ini, Amerika Serikat dan Meksiko, kembali bertemu di final Piala Emas CONCACAF yang akan dilangsungkan besok pagi ya, sekitar jam setengah 8 pagi kalau nggak salah ya. Di Amerika sana jam setengah 9 malam. Dan final kali ini akan dilakukan di Stadion Allegiant. Ini stadion baru yang terletak di Las Vegas, di mana untuk pertama kalinya akan dijadikan sebagai venue pertandingan sepak bola di final besok ya. Uh, ini kita langsung aja review dulu ya seputar dua tim ini. Jadi Amerika Serikat mereka lolos ke final World Cup kali ini 100% dengan rekor kemenangan yang sempurna, tidak pernah setiap bagi kalah. Tapi uh, hampir seluruh pertandingan tuh mereka menang dengan skor tipis 1-0 ya. Hanya satu pertandingan mereka bisa membantai Martinique waktu itu dengan skor 6-1. Sementara melawan Haiti, melawan Kanada, melawan Jamaika, dan terakhir di semifinal melawan Qatar mereka cuma bisa menang 1-0. Jadi untuk rekor sendiri mereka berhasil mencetak 10 gol ya. Berhasil mencetak 10 gol dan kebobolan satu, itu pun bukan dari open play ya, melainkan dari penalti. Dan jangan lupa juga diingat bahwa Amerika Serikat di turnamen World Cup kali ini tidak membawa pemain-pemain terbaiknya yang bermain di klub besar Eropa ya, seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, Serginho Dest, Tyler Adams, itu semua tidak dibawa. Mereka di turnamen kali ini lebih memilih mengandalkan pemain-pemain yang berkiprah di MLS ya kebanyakan. Seperti ada Sebastian Ledgett, seperti ada Kelin Acosta. Mungkin pemain Eropa yang dibawa, mungkin pemain yang main di Kupara hanya striker muda Matty Hoppe dari Schalke 04 dan Reggie Cannon dari Boavista, serta ini kalau bisa dibilang ini salah satu revelation ya, ini salah satu pemain yang tidak diduga-duga, sebenarnya tidak terdengar namanya, tapi bisa dibilang salah satu pemain terbaik Amerika Serikat di turnamen kali ini itu adalah Shake Moore. Shake Moore ini adalah bek kanan yang sekarang main di Tenerife. Awalnya cuma diplot sebagai backupnya Reggie Cannon, tapi sekarang dia malah main terus ya, dari yang pertama sampai sekarang dia selalu start paling awal ya, selalu start paling awal. Dan untuk striker sendiri mereka mengandalkan striker-striker yang main di MLS ya, seperti Giasi Zardes yang kemarin saat gol lawan Qatar, kemudian Daryl Dike, ini satu striker muda potensial juga. Tapi kurangin Demokrasi ketika ya, karena memang eh, mungkin karena tidak banyak pemain terbaik ya yang bisa dibawa kali ini, yang bisa dipanggil. Jadi mereka bermain kelihatan banget sih, kelihatan banget ibarat kata dari tim A kemarin yang menang juara CONCACAF Nations League sama sekarang di CONCACAF Cup, dari tim A yang Nations League sama kan tim B mungkin ya yang CONCACAF, itu kualitasnya sangat jauh sekali. Beruntung ya, beruntung Amerika Serikat tidak pernah tersentuh kekalahan sama sekali ya, sama seperti tahun sebelumnya ketika harus ke final mereka tidak pernah tersentuh kekalahan sama sekali. Hasil seri aja nggak pernah mereka ya. Tapi kalau melihat permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang cukup mengkhawatirkan karena mereka hanya bisa mencetak satu gol. Memang dari segi pertahanan juga mereka clean sheet 4 kali, tapi banyak kesalahan yang diperbuat oleh back-backnya. Tapi overall Amerika Serikat punya peluang ya untuk bisa menjuarai Gold Cup kali ini. Tapi jangan lupakan bahwa mereka melawan juara bertahan dan lebih dipreferkan dari mereka untuk menjadi juara. Ini kita akan bahas soal Meksiko ya.
Jadi Meksiko juga sama seperti Amerika Serikat juga eh, banyak tidak memanggil pemain terbaiknya ya, kayak misalkan dan juga perlu diingat bahwa Meksiko ini sekarang main di Olimpiade ya, jadi mereka mau tidak mau harus membagi dua squad untuk Olimpiade dan World Cup, dan kelihatan bahwa mereka itu lebih mementingkan Olimpiade ya, terbukti dengan pemain muda yang selama ini menjadi andalan di timnas Meksiko itu dibawa ke Olimpiade, ditambah satu kiper senior itu Guillermo Ochoa, belum lagi ditambah ada banyak pemain senior yang juga tidak dipanggil seperti Raul Jimenez yang masih belum pulih dari cedera kepalanya, dan Andres Guardado yang harus prongsi bersama Real Betis. Tapi meskipun baik di meskipun banyak ditinggal pemain-pemain yang gue sebutkan tadi, mereka masih bawa baik pemain inti ya, terutama di posisi tengah itu ada Edson Alvarez yang main di Ajax Amsterdam, kemudian ada Hector Herrera ya yang main di Atletico Madrid, kemudian di wingernya ada Jesus Corona yang main di FC Porto, dan juga ada seorang Rodolfo Pizarro ya yang main di Inter Miami saat ini, yang digadang-gadang sebagai salah satu gelandang masa depan ya, gelandang masa depan dari Meksiko. Dan jangan lupakan bahwa di World Cup kali ini Meksiko membawa satu penyerang baru, striker naturalisasi asal Argentina yang sekarang main di klub Monterrey bernama Rogelio Funes Mori ya. Jadi Rogelio Funes Mori ini adalah, mungkin banyak yang belum tahu bahwa Rogelio Funes Mori ini adalah saudara kembar dari Ramiro Funes Mori yang main di Villarreal. Kalau Ramiro membela timnas Argentina, Rogelio memutuskan untuk membela. Dia sempat memperkuat Argentina U20 ya di pertandingan lalu, tapi dia tidak berhasil untuk membela Meksiko, dan terbukti kehadirannya mampu menggantikan peran dari Raul Jimenez. Dia kalau nggak salah sudah mencetak 3 gol ya, belum mencetak 3 gol termasuk pertandingan melawan Honduras ya, di mana mereka menang 3-0 di perempat final. Kalau di fase grup sendiri memang sebuah kejutan besar bahwa Meksiko itu di pertama ditahan oleh Trinidad Tobago dengan skor kacamata 0-0, tapi di situ mereka ya, Meksiko tetaplah Meksiko lah, mereka bisa menunjukkan kualitasnya dari game ke game. Di pertandingan kedua besok mereka mengalahkan Guatemala dengan skor 3-0, kemudian di pertandingan ketiga El Salvador cukup meyakinkan 2-0, itu tadi yang gue sebutkan mengalahkan Honduras 3-0, dan di pertandingan terakhir semifinal ya menghadapi Kanada, kelihatan bahwa Meksiko ini masih tim teratas di CONCACAF ya. Gue nggak bilang salah satu, tapi tim teratas CONCACAF, karena mereka udah punya mental juara yang benar-benar terpatri dalam diri mereka. Mereka berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 2-1 di menit-menit akhir ya. Jadi waktu itu Hector Herrera mencetak gol di menit 99 kalau nggak salah. Itu adalah satu gol yang sangat berharga karena dicetak dengan Meksiko tuh sama sekali tidak menyangka bahwa Kanada bisa memimpin mereka, tapi ya pengalaman berbicara dan berbicara. Meksiko yang kembali lolos ke final, dan sejauh ini mereka sudah mencetak 10 gol, sama dengan Amerika Serikat mencetak 10 gol, tapi bedanya mereka sudah kebobolan sama ya, sama satu, jadi identik sekali nih. Jadi Amerika Serikat dan Meksiko ini sama-sama lolos ke final Gold Cup ini dengan rekor mencetak 10 gol, dan hanya kebobolan satu. Tapi bedanya Amerika Serikat selalu memenangkan pertandingan, dan Meksiko sekali clean sheet lawan tadi ya, lawan Trinidad dan Tobago. Jadi kalau bagi gue sendiri ya, ini juga merupakan, ini pasti duel klasik lah ini. Mereka sudah sering banget ketemu, jangankan di final CONCACAF World Cup, di Piala Dunia aja mereka berapa kali ketemu ya. Terakhir mereka kalah lawan terakhir di pertandingan terakhir di major turnamen itu di Gold Cup mereka kalah di final Amerika Serikat lawan Meksiko 1-0 lewat gol Jonathan Santos. Tapi di CONCACAF Nations League 2021 di finals itu mereka berhasil mengalahkan Amerika Serikat mengalahkan Meksiko 3-2. Jadi kalau menurut gue ini akan gimana ya, pertandingan ini akan berjalan imbang, meskipun Amerika Serikat tidak membawa pemain-pemain terbaik, tapi gue melihat bahwa Amerika Serikat ini di pertandingan kemarin mereka lalui,
mereka tuh memiliki fighting spirit yang gak kalah sama tim A-nya, meskipun memang kualitas mereka di bawah ya. Tim B ini kualitasnya di bawah tim A, tapi mereka tetap punya fighting spirit, mereka tetap bermain tenang dan sabar meskipun mereka banyak melakukan kesalahan ya. Even mereka masih sering salah passing atau salah clearance segala macam, tapi itu manusiawi ya. Tapi cukup bagus lah pengalaman ini untuk mereka nanti ke depannya, karena turnamen Gold Cup ini juga sama kayak Nations League dipakai sebagai ajang untuk mempersiapkan tim menghadapi kompetisi Piala Dunia, dimana kalau gue juga sekarang CONCACAF udah merata ya, bahkan Kanada aja yang dulu tidak diperhitungkan di sepak bola prianya ya, kalau wanitanya kita nggak usah meragukan lagi lah ya, wanitanya lebih hebat dari prianya. Tapi kalau pria sekarang Kanada juga udah mulai menanjak, event tanpa kehadiran seorang Alphonso Davies dan Jonathan David, dua orang andalan timnas Kanada ini, karena mereka nggak dipanggil untuk World Cup dan mereka bisa masuk ke semifinal ya, dan cuma kalah tipis tim menit paling akhir sama Meksiko. Itu udah sebuah prestasi luar biasa ya. Jadi untuk gue prediksinya kali ini sih untuk Amerika Serikat melawan Meksiko, gue akan memilih Amerika Serikat sih, karena seperti biasa faktor tuan rumah, dan juga ini mereka main di Stadion Las Vegas ya. Stadion Las Vegas yang sama sekali belum dipakai sebelumnya, ini berarti mungkin satu atmosfer baru bagi kedua tim. Tapi untuk Amerika Serikat ini gue rasa lebih familiar ya. Beda dengan misalkan main di Soldier Field atau di Rose Bowl atau stadion besar lainnya yang memang lebih banyak basis fans Meksikonya. Di sini lebih banyak fans Amerikanya, itu salah satu faktor juga. Terus didukung juga dengan taktik dari Greg Berhalter sebagai sang pelatih. Lawan Tata Martino memang bisa dibilang pemainnya lebih unggul Tata, tapi untuk taktik tetap Greg lah, karena dia biasa melakukan pergantian pemain yang cukup mengejutkan, tapi sejauh ini membawa impact yang luar biasa. Jadi kalau menurut gue untuk pertandingan Amerika Serikat melawan Meksiko kali ini, gue menjagokan Amerika Serikat menjuarai Gold Cup, mungkin dengan skor tipis saja kali ya. 1-0 itu udah cukup bagi mereka sama seperti pertandingan sebelumnya. Dan gue melihat Amerika Serikat yang menjuarai Gold Cup ini, even dengan tim B mereka ya. Gue melihat fighting spirit mereka lebih tinggi di sini dibanding Meksiko. Meksiko juga mungkin terbelah ya dengan Olimpiade dan tim lainnya. Jadi gue menunjukkan Amerika Serikat tuh juara. Thanks buat kalian udah nonton video gue. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Juga bisa subscribe channel gue. Besok gue akan upload part 2 dari preview gue untuk semifinal Olimpiade di men's football. Jadi stay tune, jangan kemana-mana, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.